gigitin semut aku di sini. Napi, selamat bergabung Napi. Iya, selamat siang. Selamat. Ya, Islam Kristen. Kristen. Oke, mau melanjutkan diskusi tadi Tinda tentang penyaliban Yesus? Napi? Iya. Mau melanjutkan diskusi tadi atau kita buka diskusi yang baru? Yang lain aja ya. Temanya Gimana? apa? Temanya? Gimana? Temanya apa? Temanya? Oke, tadi saya tanya sama orang gila sebelumnya. Dalam Yohanes 8 nomor 40 sampai 44, Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Iblislah yang menjadi bapakmu." Kenapa Yesus berkata demikian kepada orang Yahudi itu? A, karena mereka ingin menyelamatkan Yesus. B, karena mereka ingin membunuh Yesus. Cair dong, diberkatilah Bapak Yesus. Iya, karena mereka ingin membunuh Yesus. Karena mereka ingin membunuh Yesus. Di antara Islam dengan Kristen, yang percaya tentang pembunuhan Yesus di kayu salib siapa? A, Islam. B, Kristen. Kristen. Berarti yang bertuhankan iblis siapa? Nggak ada hubungannya itu. Dengar Dinda ya. Yohanes 8 nomor 40 sampai 44. Bagi kalian yang percaya, yang menginginkan kematian atasku, kata Yesus, iblislah yang menjadi Tuhanmu. Oke? Iya. Nah, Kristen percaya nggak dengan pembunuhan Yesus? Percaya. Sepakat nggak dengan pembunuhan Yesus? Bukan sebenarnya. Hah? Itu kan konsekuensi Nah, yang dosa. saya tanyakan bukan konsekuensinya. Sepakat nggak dengan pembunuhan Yesus itu? Oh, nggak bisa seperti itu jawabannya. Seolah-olah kita digiring kalau begitu. Sekarang gini, kamu setuju nggak dengan perlakuan orang Yahudi terhadap Yesus di kayu salib? Ya tidak setuju. Nah, berarti Yesus mati konyol ya? Nggak bisa diartikan seperti itu. Sia-sia dia mati di kayu salib ya? Tidak sesederhana itu. Tidak sesederhana itu. Iya, jadi serumit apa? Serumit apa Dinda? Coba, serumit apa? Kematian itu konsekuensi dosa. Oh, berarti Yesus berdosa? Ya dia Hah? dia menanggung dosa. Dia menanggung dosa manusia. Yesus menanggung dosa manusia. Pelan-pelan Dinda ya, pelan ya. Ketika Yesus menanggung dosa manusia, itu atas keinginan siapa? A, keinginan Bapa. B, keinginan Yesus. B, keinginan Kristen. Itu rencana penyelamatan. Itu rencana dari Tuhan. Saya tidak tanya penyelamatan. Ketika Yesus kau katakan mati untuk menanggung dosa, itu keinginan siapa? A, keinginan Bapa. B, keinginan Yesus. C, keinginan Kristen. Atau D, keinginan anduk leher. Saya rasa diskusi itu nggak seperti pilihan berganda seperti itu. Karena enggak, saya tidak berupaya membatasimu. Atau kau punya keinginan lain, atau kau punya pilihan lain, atau E, F, E, G, terserah kamu. Kematian Yesus di kayu salib untuk menebus dosa manusia itu atas keinginan siapa? itu bukan pilihan berganda. Itu ada. Ya udah, tidak pilihan berganda ini. Kematian Yesus di kayu salib untuk menebus dosa atas keinginan siapa? Itu tadi saya katakan itu konsekuensi dosa. Jadi Tuhan Saya tidak tanya konsekuensi. Makanya itu saya bilang. Kamu kan udah bilang di awal tadi Dinda, itu konsekuensi dosa. Yesus harus mati menanggung dosa manusia, betul? Iya betul, itu konsekuensinya. Nah, kematian dia ini di kayu salib untuk nebus dosa, itu atas keinginan siapa? Iya, itu dia. Itu mempersempit namanya itu. Seolah-olah kalau saya katakan, makanya saya bilang diskusi mau dikasih pilihan berganda nggak mau. Saya mau jelaskan, tapi dikasih pertanyaan tanpa pilihan berganda juga teberak. Saya mau jelaskan tapi dipotong. Silakan kamu jelaskan. Ya, kalau saya jelaskan Yesus yang kau katakan ya konsekuensi dari dosa hingga dia menebus dosa dengan jalan mati di kayu salib itu atas keinginan siapa? Aku nggak bikin pilihan berganda nih ya.
Karena Ya, mungkin kalau- kau tersinggung karena aku masukkan handuk leher. Ya kalau saya jelaskan diam lah. Ini Ya, bangsa silakan. kita. Ya oke. Silakan Dinda. Ya jadi kan Tuhan itu merencanakan penyelamatan untuk manusia. Tapi kalau ada cara lain di luar kematian, pasti Tuhan menempuh itu. Tapi karena gak ada, artinya konsekuensi dosa harus menuju kematian. Makanya itu Yesus harus menjalani itu. Jadi bukan soal pilihan berganda A, B, C, D gitu. Jadi itu yang kami imani. Jadi jawabannya, Ya itu jawabannya. Tuhan merencanakan keselamatan. Tujuan Tuhan itu bukan Iya. kematiannya itu, tapi karena hanya itu cara untuk menyelamatkan manusia, konsekuensi dosa harus terjadi kematian. Jadi iya, atas keinginan siapa itu? nggak bisa kita persempit dengan keinginan seperti itu. Mana? Berarti Yesus itu mati di kayu salib nggak sengaja. Konsekuensi. Kalau kau tak mau dipersempit dengan keinginan, dengan tanpa keinginan, dengan tiada keinginan, berarti Yesus mati di kayu salib itu nggak sengaja ya. Jalan-jalan dia di Bukit Golgata, deg-deg, aku disalib. Aku kok bisa disalib ya? Nggak dari sengaja saya- loh, nggak sengaja. Dari yang Karena saya nggak ada jelaskan. keinginan. Aku nggak berkeinginan, Bapak Ambar nggak berkeinginan, Kristen nggak berkeinginan, handuk leher nggak berkeinginan. Aku nggak sengaja ini loh, tergantung di kayu salib nggak sengaja. Ya enggak aja, kau harus ada keinginan lah. Elok dia jalan di Bukit Golgota, tengoknya isalib, jalanlah dia, jingit. Aku kok disalib? Aku Dari nggak yang saya- berkeinginan loh. Bapak nggak berkeinginan loh. Kristen Dari nggak yang berkeinginan. Kok aku bisa di kayu salib? Ditengoknya ke bawah. Aku nggak bercelana. Ini nggak sengaja loh, nggak ada keinginan loh untuk aku tak bercelana. Yang aja kau. Berikanlah Makanya aku kesempatan. tanya sama kau, Dinda. Aku jangan tidak celotehin dengar sendiri. dulu lah, Dinda. Napi, dengar dulu. Sabar dulu, Yang Napi. ngomong Sabar ke- dulu, Napi. Sabar dulu, Napi. Yang kau hadapi ini 27 tahun pernah gila kayak kau. Sabar dulu kau. Sabar dulu kau. Yang kau hadapi saat ini pernah gila kayak kau 27 tahun namanya. Sabar dulu kau. Sabar dulu. Nggak pernah gila. Ya. Tadi kau yang banyak ngomong dari aku. Imanmu. Aku tak intervensi keimananmu. Silakan kau mengimani. Daripada kau yang banyak celoteh, bahwasanya kau nggak kasih kematian kesempatan. Yesus di kayu salib itu adalah konsep penebusan dosa untuk kalian. Silakan. Cuman kan nggak salah sih Aku aku jangan bertanya di-mute, aku jangan atas di-mute. Nggak keinginan adil, nggak adil. siapa? Yesus mati di kayu salib nebus dosa atas keinginan siapa? Aku nggak bikin pilihan berganda ya. Kalian Mungkin kau nggak takut, fair. kau tersinggung kau. Ketika di D-nya itu aku bikin handuk leher. Kau kebanyakan ngomong tapi nggak ada poinnya. Ya silakan jawab atas keinginan siapa? Oke, giliran saya ya. Saya jangan di mute dan Iya. jangan banyak celoteh lagi. Iya. Dengar Jangan. teman-teman ya, dengar. Iya, didengarkan. Dengar, Jangan di-mute. teman-teman dengar. Iya. Jadi tadi kan saya dari penjelasan saya tidak ada unsur di situ ketidaksengajaan seolah-olah Yesus tiba-tiba saya nggak sengaja disalib. Bukan seperti itu. Dia sudah mengetahui dan Bapak sudah mengetahui bahwa konsekuensi. Tahu nggak konsekuensi itu? Tadi saya katakan, kalaupun ada cara lain penebusan manusia selain daripada kematian Yesus, mungkin itu jalan ditempuh. Tapi konsekuensinya itu harus menempuh itu karena itu menyangkut keadilan Tuhan. Jadi pengampunan itu harus ada. Setiap pengampunan itu harus ada yang dikorbankan seperti itu. Nah, Jadi setiap kalau pengampunan itu harus ada yang dikorbankan. Itu atas keinginan siapa? Ketentuan siapa? Kenapa harus kembali kepada kata keinginan itu keinginan? Ya mana ya? Seperti ini loh. Tolonglah Nabi. Ketika aku Saya- bertanya sama kau Nabi, janganlah kau contek jawabannya para babi. Bukan Itu pikiran jawabannya para babi. pikiran seperti itu kan Yang kerdil. bilang, ya Itu konsep sekali penebusan pemikiran. itu harus ada dikorbankan. Siapa yang membuat ketentuan itu? Ketentuan siapa itu? Jangan aku Itu- konsep jawaban para babi ya. Keadilan itu memang harus dihukum. Jadi setiap dosa itu harus menerima upahnya sendiri. Jadi kalau tiba-tiba ada orang bersalah tanpa dihukum,
saya memaafkan dia dengan segitu saja sementara ada yang menjadi korban, kan jadi tidak adil bagi yang korban contohnya. Jadi itu konsekuensi dosa, saya katakan. Nggak ada Iya, unsur siapa yang membuat ketentuan itu siapa? yang membuat ketentuan apa. Ya Allah. Enggak, bukan seperti enggak, saya harus pertegas. Jangan kita ketawa dulu sih. Ya, Yang kita ini membuat diskusi ketentuan loh. apa? Dia Enggak. panjang lebar bernarasi kan. Panjang lebar dia bernarasi, kok ketentuan yang disampaikannya kan. Harus ada yang dikorbankan, harus ada yang disalahkan, dihukum ketika melakukan dosa, harus begini dan bla 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 bla. Kan semua itu kan ketentuan yang kau sampaikan tadi kan. Maka Oh, iya, tanya, itu. yang membuat Ya, makanya ketentuan itu saya siapa? pertegas. Hah? Ya itu ketentuan Bapak di surga. Oke, kasih ayatnya. Di mana Bapak di surga membuat ketentuan seperti itu? Ya kan seperti itu juga. Kalian makanya Kalau kalian kau membahas. nggak kasih dalil, kalau kau nggak kasih dalil, cuman nyerocos aja, itu gayanya babi. Kau yang babi. Itu stylenya babi. Kau yang babi. Jangan kau Kau yang babi. pakai. Ketawa-ketawa aja. Mananya kau? Nih, saya kan pelihara babi. Gimana aku nggak ketawa? Coba lah, kau manusia. ketawa Tapi kau seperti berdiskusi itu. ala Jadi gaya babi, gimana coba? makanya saya ketika berbicara dengan Anda, kok saya teringat ternak saya gitu loh. Kan ketawa lagi kan? Gitu. Gini loh Dinda. Dinda Napi, dengar abangnya Dinda. Dengar abangnya punya Dinda. ternak babi gitu loh. Dinda jangan curhat Dinda, dengar abangnya Dinda. Kau kan tadi Ya, kau sudah yang mulai, menyampaikan kan? panjang lebar Kau yang ketentuan mulai tentang mengeluarkan konsep kata-kata penebusan dosa babi. dan pengampunan dosa kan. Nah, kita diskusi baik-baik aja. Kenapa rupanya? Aku kan ngingatkan kau supaya jangan Iya, kayak babi. kenapa harus ada keluar Itu kata-kata nasihat babi? loh. Kau nggak perlu nasihati aku. Kau lebih hebat dari aku. Kau nggak perlu. Dengar dulu Dinda Napi. Nasihat. Dinda Napi. Iya dengar dulu. Pikiranmu aja kerdil Gak mungkin dari Napi. mana bisa menasihati orang. Nggak pantas Gak kau. mungkin aku Memang nggak nasihatin mungkin babi kau. Napi, nggak mungkin. Iya, makanya bagaimana mungkin babi Gak bisa mungkin aku menasihati? nasihatin babi loh. Gak mungkin babi menasihati. Iya kan udah tahu kau Nggak kan. mungkin Ya babi udah, jangan menasihati. baper lah kau. Ya dengar dulu Napi dengar dulu Napi. Ngapain Kau kan tadi didengarkan menyampaikan kau? kan Nggak ada kerasukan. bukan kerasukan, Kan kau yang mulai. menyampaikan. Tadi kan saya ngomong baik-baik. Nah, Oke, ketawa lagi. dengar Dinda ya. Kau waras nggak Kau kan ketawa gitu, gak jelas gitu. Iya, kau kan tadi menyampaikan ke kami bahwasanya ya kalau perbuatan dosa itu harus dihukum. Nah, pengampunan dosa bersifat global itu dengan menjadikan Yesus mati di kayu salib. Kan gitu. Dan banyak ketentuan yang kau sampaikan tadi bla 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 bla. Yang kau tanyakan itu sederhana loh Dinda. Segala ketentuan yang kau sampaikan tadi perihal tentang konsep penebusan dosa itu atas ketentuan siapa? Siapa yang menyampaikan ketentuan itu? Siapa yang menyatakan ketentuan itu? Siapa? Ya Bapak A, di surga. Bapak. B. Yesus. C. Kristen. D. Handuk leher. Ya kan? Kau kembali lagi ke pilihan berganda. Makanya aku bilang nggak seperti itu. Iya. Aku tadi Nggak bisa nggak pilihan berganda, nggak kau jawab. Kau bilang Gimana lah teman-teman kan? Tadi aku nggak pakai pilihan berganda loh. Pertanyaan kenapa saya soal di ku kasih mute-mute? nggak Jangan dijawabnya. di-mute lah. Ku Di kasih share pilihan ini. berganda marah dia. Ketentuan siapa? Ya udah nggak pakai pilihan berganda ini Napi, nggak pakai Udah, pilihan saya- berganda. Ketentuan siapa itu semua tadi? Silakan. itu tahu keadilan itu. Kata adil itu. Ya keadilan itu kalau ada salah ya dihukum. Iya, ketentuan siapa itu? Enggak. Keadilan itu kau tanya dulu, keadilan itu kalau ada salah dihukum enggak? Ya silakan dalam iman kau, pemahaman kau, kepercayaan kau kayak mana silakan. Ya dia itu sifat Tuhan, adil. Jadi Iya, jangan- keadilan dalam iman kau itu ketika manusia berdosa, maka Yesus Iya. harus menanggung dengan mati di kayu salib, betul?
Iya betul. Nah, itu ketentuan siapa loh, Dinda? Ya ketentuan dari Bapa di surga. Di mana Konsekuensi Bapak dosa. menyampaikan ketentuannya itu? Di mana tertulis Bapak pernah menyampaikan ketentuannya itu di mana? Yo, nggak bisa dibilang mana ayatnya seperti itu. Nah, Tentu kan di situ kau Alkitab- mirip babi. Di situ itu. Makanya aku bilang tadi, Bukan. nanti aku bilang sama kau nyontek jawaban babi, kau tersinggung. Tidak seperti itu babi. Gitu loh. Tersinggung kau kan? Tadi aku bilang kan kau jangan gunakan jawabannya babi. Tersinggung. Kenapa aku bilang gitu? Babi pun berbicara sesuai dengan congor-congornya saja. Nggak ada datanya gitu loh. Sementara Yohanes 5:37 berkatakan Bapak itu suaranya tidak terdengar. Kok kau bisa pula mengatakan Bapak yang mengatakan itu ketentuan itu? Ah, Itu dia kan. nanti aku bilang kayak gitu kau tersinggung. Dikasih pilihan berganda marah. Berbeda dalam hal itu. Dikasih pertanyaan dalam bentuk soal marah. Marah aja kerja kalian. Heran awak nengok kalian. Padahal aku salah satu apologet Islam yang apa loh, yang ramah dan unyuk-unyuk loh. Tapi tiap diskusi sama aku marah, Nggak ada rajuk, bobotnya, nggak ada ngamuk, kualitas. rasukan. Dari bicara Heran aku nengoknya. tahu kapasitasmu. Dari cara ngomongmu aku tahu kapasitasmu. Jadi Pasti. sok-sokan kau bahas. Nggak apa-apa lah. Apapun penilaian kau sama aku nggak masalah sama aku, orang yang menilai aku babi Bagus kok. kalau kau ngaku, bagus. Bagus kalau kau ngaku. Kita lanjut itu, aku mau sholat dulu. Udah jangan marah Nabi ya, jangan marah lah Dinda. Mau lari, Itu hanya kau. bumbu dalam diskusi itu Dinda ya. Apalah kau sok-sokan Yang jelas bahas. kau nggak bisa jawab pertanyaan abangnya ya. Nggak sampai Nasihatku otakmu gitu membahas aja dari Dinda ya. Jangan kau datang kemari dengan modal pura-pura gila. Karena aku Pemahaman, pernah gila pemahaman sebagaimana kau kita gila saat berbeda. ini ya. Lanjut itu. Aku mau sholat, itu Isti. Siap. Udah Jan. Ya, mute lah, noise tempatmu. Gimana Napi? Jawabannya? Napi. Iya, saya di sini. Iya, dia nih, mana jawabannya? Atas keinginan siapa penyaliban Yesus itu? Ah, itu dia kan dari tadi itu saya bilang itu bukan soal keinginan tapi konsekuensi. Kenapa kita harus dipersempit kepada keinginan gitu itu. Berarti penyaliban Yesus itu tidak keinginan dia dan tidak keinginan Bapa. Enggak seperti itu pengertiannya. Lah tadi katanya gimana sih yang benar? Sebentar begini, loh. Ada orang yang lagi sakit. Kemudian dia harus dioperasi untuk kesembuhannya. Kalau ada pilihan sebenarnya dia tidak operasi, dia nggak menginginkan dioperasi, tetapi karena ada hal yang lebih untuk kesehatannya, akhirnya dia menerima operasi itu. Sama seperti ini, karena nggak ada cara lain, jadi bukan berarti dia menginginkan operasi, dipotong-potong apanya bagian tubuhnya, bukan, tetapi karena dia membandingkan ada sesuatu hal yang lebih bermanfaat di balik itu, makanya Kalau kamu bilang tidak ada cara lain, berarti Tuhan tidak punya cara untuk mengampuni dosa kalian selain untuk menggantung anaknya. Begitu? Begitu? itu dia, makanya saya bilang terlalu Oh lah, sempit. itu dia. Konsep Ya berarti Tuhan kau tidak maha pengasih dong. itu melanggar sifat Tuhan yang adil. Berarti Tuhan kau nggak maha adil dan kau mengakui itu melanggar sifat Tuhan yang maha adil. Berarti Tuhan kau tidak adil. Kalau enggak, justru dia Loh. adil, makanya harus penghukuman itu terjadi. Kalau karena dia adil, maka penghukuman itu terjadi. Sementara penyaliban Yesus di masa itu bukan untuk orang Kristen. Di mana keadilannya? Maksudnya bukan orang Kristen gimana? Jelas, karena di dalam Bibelmu Yesus juga tidak disalibkan. Dan tidak ada kata Kristen di dalam Bibelmu. Wah, kau dari tadi ngomong-ngomong asal-asal aja, nggak ada. Kok dari tadi saya baru ngomong, dari tadi saya ngomong asal-asal aja. Ya sudah, di mana datanya di dalam Bibelmu? Di mana datanya di dalam Bibelmu Yesus itu disalib?
Kau barusan bilang nggak ada kata Kristen di Alkitabmu. Oh jelas, di mana ada kata Kristen di Bibel? Di mana? Ada orang Kristen itu Iya, di mana? Di Antioquia. Di mana ada kata Kristen di Bibel? Di mana? Ada di Alkitab. Di mana? Perkataan Paulus, Antioquia pertama kali Kristen disebut. Di Iya. Antioquia. Ya. Berarti kau pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Jangan dulu kemana-mana kau. Berarti kau Coba aja jangan kemana? ngomongnya asal ngomong kan. Ternyata ada kata Kristen kan. Lah, kalau kamu bilang aku asal ngomong, sekarang tunjukkan datanya. Gimana kita mau Sekarang lanjut? tunjukkan datanya. Modal bohong-bohong aja Sekarang kau. tunjukkan datanya, konsekuensi dari penyaliban itu. Tunjukkan datanya. Asal ngomong aja. Ayo.